Hei menantu miskin. Kalimat itu diucapkan tepat di depan wajahku, saat aku sedang memegang perutku yang mulai membesar. Sebelum aku lanjut, Bunda mau tanya dulu, sahabat Bunda yang lagi nonton ini berasal dari mana? Coba tulis di kolom komentar, biar kita saling tahu, bahwa di luar sana, banyak yang sedang berjuang diam-diam seperti aku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini. Aku menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku percaya dia adalah tempat pulang. Aku pikir, cinta itu cukup. Aku pikir, selama kami saling memilih, dunia akan pelan-pelan menerima. Tapi aku salah, sangat salah. Hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mertuaku, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapan itu bukan sekadar dingin, tapi seperti menilai, seperti mengukur, seolah-olah aku ini barang yang tidak layak dipajang. Aku masih ingat jelas bagaimana ibu mertuaku memandangku dari ujung kepala sampai kaki, tanpa satu pun senyuman. "Ini perempuan yang kamu pilih," katanya pada suamiku, tanpa peduli aku berdiri di sana. Suamiku hanya tersenyum kecil, tidak menjawab, tidak membela. Saat itu, aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku menenangkan diriku sendiri, menurunkan ekspektasi, dan mencoba menjadi menantu yang baik. Aku bangun pagi, membantu di dapur, membersihkan rumah, mencoba berbicara dengan sopan. Aku menahan diri setiap kali ada kata-kata yang terasa menyakitkan. Aku pikir, kalau aku sabar, semuanya akan berubah. Tapi ternyata, semakin aku diam, semakin aku dianggap tidak ada. Hari-hari berlalu dengan suasana yang sama. Aku hidup di rumah besar itu, tapi rasanya seperti menumpang di tempat orang lain. Setiap langkahku terasa salah. Setiap kehadiranku seperti mengganggu. Sampai akhirnya, aku hamil. Aku masih ingat hari itu. Tanganku gemetar saat melihat hasil tes pack. 2 garis. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku pikir, ini awal baru. Ini kabar yang akan mencairkan semuanya. Aku percaya, kehadiran cucu akan membuka hati ibu mertuaku. Dengan penuh harap, aku menyampaikan kabar itu. "Ibu, saya hamil." Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya tatapan datar, lalu kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. "Jangan merasa kamu jadi istimewa hanya karena hamil. Banyak perempuan lain yang bisa kasih cucu ke keluarga ini." Aku diam, dadaku sesak, tanganku otomatis memegang perutku, seolah ingin melindungi sesuatu yang belum sempat merasakan dunia, tapi sudah disambut dengan penolakan. Sejak hari itu, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Kalau sebelumnya aku hanya dianggap tidak penting, sekarang aku dianggap beban. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap usahaku diabaikan. Bahkan saat aku merasa mual dan lemas karena kehamilan, aku tetap diminta melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Kalau aku terlihat duduk terlalu lama, suara itu langsung terdengar. "Perempuan zaman sekarang manja sekali. Baru hamil saja sudah seperti orang sakit." Aku menunduk, aku tidak menjawab, bukan karena aku tidak punya keberanian, tapi karena aku sedang menjaga diriku dan anakku. Malam hari menjadi satu-satunya waktu aku bisa menangis. Aku duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, sambil berbicara pelan pada perutku. "Nak, kamu harus kuat ya, kita berdua harus kuat." Suamiku, dia tetap sama, diam, selalu diam. Setiap kali aku mencoba bicara, dia hanya mengatakan, "Sudahlah, jangan dibesar-besarkan." Ibu memang seperti itu. Kalimat itu, yang awalnya terdengar sederhana, lama-lama terasa seperti pengkhianatan. Aku tidak butuh dia melawan ibunya. Aku hanya butuh dia berdiri di sampingku, mengakui bahwa aku terluka. Itu saja. Tapi bahkan itu, tidak aku dapatkan. Hari itu menjadi titik balik. Aku sedang berjalan menuju dapur ketika aku mendengar percakapan dari ruang tengah.
mertuaku terdengar jelas. Ibu sudah kenalkan kamu dengan anak teman ibu kemarin. Dia jauh lebih pantas. Keluarganya jelas. Bukan seperti istrimu sekarang. Langkahku terhenti. Aku berdiri di balik dinding, tidak berani bergerak. Lalu aku mendengar suara suamiku. Pelan, tidak tegas, tidak membantah. Dia hanya diam, lalu berkata, "Nanti kita lihat saja, Bu." Kalimat itu membuat dunia seolah runtuh di depanku. Bukan karena ibu mertuaku ingin menggantikanku, tapi karena suamiku membuka kemungkinan itu. Tanganku gemetar, nafasku terasa berat. Aku memegang perutku, mencoba tetap berdiri. Di saat itu, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku sendirian. Aku bukan bagian dari rumah ini. Aku bukan bagian dari rencana mereka. Aku hanya seseorang yang kebetulan ada dan bisa digantikan kapan saja. Malam itu, aku tidak menangis. Aneh rasanya. Biasanya aku akan menangis sampai tertidur. Tapi malam itu tidak. Aku hanya duduk diam, menatap kosong. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Bukan patah, tapi selesai. Aku mulai berpikir dengan jernih. Kalau aku tetap di sini, apa yang akan terjadi? Anakku akan lahir di lingkungan yang tidak menghargai ibunya. Aku akan terus hidup dalam tekanan. Aku akan terus merasa kecil. Dan yang paling menyakitkan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak mau itu terjadi. Aku mungkin tidak punya harta. Aku mungkin tidak punya keluarga besar yang bisa membelaku. Tapi aku masih punya satu hal, harga diri. Dan malam itu, aku memutuskan aku akan pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya memilih untuk kuat. Pagi harinya, aku mengemas barang-barangku. Tidak banyak, hanya pakaian secukupnya, beberapa dokumen penting, dan sedikit uang yang aku simpan diam-diam. Aku tidak membuat keributan, aku tidak menangis, aku tidak meminta penjelasan. Aku hanya berjalan ke ruang tengah, di mana ibu mertuaku sedang duduk. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya langsung. Saya pamit. Dia mengangkat alis, seolah tidak percaya. Mau kemana kamu? Saya pergi. Dia tertawa kecil, tawa yang merendahkan. Pergi? Dengan apa? Kamu pikir hidup di luar sana semudah itu? Aku tersenyum tipis. Tidak mudah, tapi lebih baik daripada hidup di tempat yang tidak menganggap saya ada. Dia terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Aku menoleh ke arah suamiku. Dia berdiri di sana, menatapku, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak menahan, tidak mengejar, tidak melakukan apa-apa. Dan saat itu, aku benar-benar tahu. Keputusan ini sudah benar. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Tanpa menoleh, tanpa ragu, hanya ada satu tujuan di pikiranku. Bertahan, untuk diriku, dan untuk anakku. Langkahku terasa berat, tapi hatiku justru terasa lebih ringan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Aku menghirup udara pagi itu dalam-dalam. Dan dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, aku mungkin pergi tanpa apa-apa. Tapi aku tidak pergi sebagai orang yang kalah. Aku pergi sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. 3 bulan ke depan akan menjadi jawaban dari semua hinaan yang pernah aku terima. Dan suatu hari nanti, orang yang pernah merendahkanku itu akan berdiri di hadapanku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Cerita ini belum selesai. Apa yang terjadi setelah aku pergi justru menjadi awal dari segalanya. Dan kalau kamu masih di sini sampai sekarang, mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Perasaan tidak dihargai, perasaan sendirian di tempat yang seharusnya jadi rumah. Tenang, kita lanjut ke bagian berikutnya. Karena setelah ini, semuanya akan berubah. Aku tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil keluar
dari rumah itu akan menjadi langkah terbesar dalam hidupku. Hari pertama setelah aku pergi adalah hari yang paling sunyi. Aku duduk di sebuah kamar kos kecil, dindingnya tipis, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Kasurnya keras, dan jendelanya hanya cukup untuk memasukkan sedikit cahaya. Tidak ada lemari besar, tidak ada ruang luas seperti di rumah itu. Hanya satu ruangan, yang sekarang harus aku sebut sebagai tempat tinggal. Aku duduk di tepi kasur, menatap tas kecil yang berisi seluruh hidupku saat itu. Lalu perlahan, tanganku bergerak memegang perutku. "Nak, sekarang cuma kita berdua." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi saat aku mengucapkannya, ada rasa takut yang begitu besar muncul dari dalam diriku. Bagaimana kalau aku tidak mampu? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau keputusan ini justru menghancurkan masa depan anakku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Tapi di saat yang sama, ada satu suara lain yang jauh lebih pelan, tapi lebih kuat. Suara yang berkata, "Aku tidak punya pilihan selain bertahan." Malam pertama di tempat itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena pikiranku terlalu penuh. Aku memikirkan semuanya. Tentang masa lalu yang baru saja aku tinggalkan. Tentang masa depan yang belum jelas. Tentang diriku yang sekarang benar-benar sendirian. Aku ingin menangis, tapi anehnya, air mataku tidak keluar. Seolah-olah aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena harus, tapi karena aku tahu, kalau aku terus diam, aku akan tenggelam dalam pikiranku sendiri. Aku mulai menyusun rencana sederhana. Aku harus bekerja, apapun itu, selama itu halal dan bisa membuatku bertahan. Dengan kondisi hamil, aku tahu pilihanku terbatas. Tidak semua tempat mau menerima perempuan yang sedang mengandung. Banyak yang takut repot, banyak yang langsung menolak sebelum aku sempat menjelaskan. Aku mendatangi beberapa tempat, toko, warung, kantor kecil. Jawabannya hampir selalu sama. "Maaf, kami tidak bisa menerima." Awalnya aku masih tersenyum, masih berusaha mengerti. Tapi setelah penolakan demi penolakan, hatiku mulai terasa lelah. Ada satu momen, aku berdiri di pinggir jalan, memegang map berisi berkas lamaran yang bahkan belum sempat dibuka oleh siapapun. Aku menunduk, lalu tanpa sadar, air mata itu akhirnya jatuh. Bukan karena satu penolakan, tapi karena semuanya. Karena rasa tidak dihargai yang sudah lama aku pendam. Karena rasa sendirian yang semakin nyata. Dan karena aku mulai meragukan diriku sendiri. Di saat itu, kata-kata ibu mertuaku kembali terngiang di kepalaku. "Perempuan seperti kamu tidak akan bisa apa-apa." Kalimat itu seperti racun, masuk pelan-pelan, lalu menyebar. Aku mulai bertanya dalam hati, apa mungkin dia benar? Apa mungkin aku memang tidak akan bisa bertahan? Tapi tepat di saat itu, aku merasakan sesuatu. Gerakan kecil di dalam perutku. Sangat halus, sangat lembut, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Tanganku langsung memegang perutku. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum di tengah air mata. Seolah-olah anakku sedang mengingatkanku. Aku tidak sendirian, dan aku tidak boleh menyerah. Sejak hari itu, aku berhenti mencari pekerjaan yang bergantung pada orang lain. Aku mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan sendiri? Aku tidak punya modal besar. Aku tidak punya pengalaman bisnis. Tapi aku punya satu hal, kemauan untuk belajar. Aku mulai dari hal kecil. Aku melihat barang-barang sederhana yang bisa aku jual. Aku mencari informasi dari internet, dari orang-orang yang pernah mencoba. Aku belajar cara memotret produk dengan baik, cara menulis deskripsi, cara menarik perhatian orang. Semua aku pelajari dari nol, tanpa guru, tanpa mentor, hanya dari keinginan untuk bertahan. Hari pertama aku mencoba jualan online, tidak ada yang beli. Hari kedua, juga sama. Hari ketiga, masih sepi. Kalau aku jujur, rasanya ingin menyerah. Aku mulai berpikir, mungkin ini juga
Hari keempat, akhirnya ada satu pesanan masuk. Hanya satu, jumlahnya kecil. Tapi saat notifikasi itu muncul, aku menatap layar ponselku lama sekali. Seolah tidak percaya, tanganku gemetar saat membalas pesan pembeli. Aku membungkus barang itu dengan sangat hati-hati. Bahkan mungkin terlalu hati-hati untuk ukuran pesanan kecil. Tapi bagiku, itu bukan sekadar transaksi. Itu adalah bukti bahwa aku bisa. Dari satu pesanan menjadi dua. Dari dua menjadi lima. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan perubahan. Aku mulai punya rutinitas baru. Bangun pagi, mengecek pesanan, membalas pesan, membungkus barang, mengirim, lalu kembali belajar. Hari-hariku tidak lagi kosong, tidak lagi hanya diisi dengan pikiran-pikiran gelap. Aku sibuk, dan kesibukan itu menyelamatkanku. 2 bulan berlalu, perutku semakin besar, tapi hidupku juga mulai berubah. Aku sudah bisa membayar kos tanpa khawatir. Aku bisa makan dengan layak. Aku bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit untuk persiapan melahirkan. Dan yang paling penting, aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi merasa tidak berharga. Aku mulai percaya bahwa aku mampu. Sementara itu, kabar dari rumah lama itu mulai sampai ke telingaku. Awalnya aku tidak terlalu peduli, tapi beberapa orang yang mengenalku mulai bercerita. Bisnis keluarga mereka sedang tidak baik. Ada masalah besar, kerugian datang bertubi-tubi. Dan yang paling mengejutkan, perempuan yang dulu dianggap lebih pantas itu pergi, meninggalkan mereka tanpa banyak penjelasan. Saat mendengar itu, aku tidak merasa senang, tidak juga merasa puas. Aku hanya diam. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh untuk peduli, atau mungkin karena aku sadar hidup tidak perlu dibalas dengan dendam. Hidup akan berjalan dengan caranya sendiri. Suatu siang, saat aku sedang duduk di lantai kos, membungkus pesanan seperti biasa, terdengar ketukan di pintu. Aku berpikir itu kurir, atau mungkin tetangga. Aku bangkit pelan, berjalan menuju pintu, lalu membukanya. Dan di saat itulah, waktu seolah berhenti. Di depanku, berdiri seseorang yang tidak pernah aku bayangkan akan datang ke tempat ini. Ibu mertuaku. Dia berdiri di sana, dengan pakaian yang rapi seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda, sangat berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat angkuh. Tidak ada sorot merendahkan di matanya. Yang ada hanya kelelahan. Aku tidak langsung bicara. Dia juga tidak. Kami hanya saling menatap. 2 orang yang pernah berada di satu rumah yang sama, tapi hidup di dunia yang sangat berbeda. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Sampai akhirnya, dia membuka suara. Suaranya pelan, tidak seperti biasanya. "Apa, boleh ibu masuk?" Aku terdiam sejenak, lalu tanpa banyak kata, aku membuka pintu lebih lebar. Dia masuk, melihat sekeliling. Kamar kecil, barang sederhana, tidak ada kemewahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya dari dirinya. Penyesalan. Dia duduk pelan di kursi kecil yang ada di sudut ruangan. Tangannya saling menggenggam, seolah sedang menahan sesuatu. Aku berdiri tidak jauh darinya, menunggu, tidak bertanya, tidak juga menyambut. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang benar-benar tidak pernah terlintas di pikiranku. Dia bangkit dari duduknya, lalu perlahan menundukkan tubuhnya. Dan di depan mataku, dia berlutut. "Ibu, minta maaf." Kalimat itu keluar dengan suara yang bergetar. Aku membeku, tidak bergerak, tidak bicara. Semua kenangan, semua luka, semua kata-kata yang pernah dia ucapkan, tiba-tiba muncul kembali dalam pikiranku. Dan sekarang, orang yang sama, berada di depanku, dalam posisi yang tidak pernah aku bayangkan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau kasihan. Yang jelas, ini bukan akhir dari ceritaku. Ini baru titik di mana semuanya mulai benar-benar berubah. Dan apa yang aku lakukan setelah itu akan menentukan bukan
lagi tajam, tidak lagi penuh kuasa. Kali ini, ada getaran yang tidak bisa disembunyikan. Seolah setiap kata yang keluar, membawa beban yang selama ini dia simpan sendiri. Aku tidak langsung menjawab, bukan karena aku ingin membuatnya menunggu, tapi karena aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Di kepalaku, semua kejadian itu berputar. Setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, setiap malam yang aku habiskan dengan menahan tangis sendirian. Semua itu masih terasa nyata. Dan sekarang, dia ada di sini. Di tempat yang dulu mungkin tidak akan pernah dia bayangkan akan dia datangi. Kamar kecil, sederhana, tanpa kemewahan. Tempat yang justru menjadi saksi bagaimana aku membangun diriku kembali dari nol. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan aku duduk di depan dia. Ibu berdiri saja, kataku pelan. Tapi dia menggeleng. Tidak, biarkan ibu seperti ini. Ibu tahu, ibu tidak pantas berdiri di depan kamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Dulu, dia yang selalu membuatku merasa kecil. Sekarang, dia sendiri yang merendahkan dirinya. Apa yang ibu lakukan ke kamu tidak bisa dibenarkan, lanjutnya. Ibu terlalu sombong, terlalu menilai dari apa yang terlihat. Ibu pikir, kamu tidak akan bisa apa-apa. Air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia menangis. Bukan tangisan pura-pura, tapi tangisan seseorang yang benar-benar sadar telah melakukan kesalahan. Apa yang membuat ibu berubah? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Ketika semuanya hilang, aku menatapnya. Dia melanjutkan dengan suara yang pelan. Bisnis keluarga kita jatuh. Orang-orang yang dulu dekat satu persatu pergi. Dan perempuan yang ibu banggakan itu meninggalkan anak ibu tanpa penjelasan. Dia menunduk lebih dalam. Ibu pikir, selama ini ibu memilih yang terbaik. Tapi ternyata, ibu justru membuang orang yang paling tulus. Ruangan itu kembali hening. Aku mendengar setiap kata, tapi aku juga merasakan sesuatu yang lain. Bukan lagi kemarahan, tapi jarak. Jarak yang terbentuk karena waktu, karena luka, karena semua yang sudah terjadi. Aku tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Aku tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayangnya. Dan itu membuat perasaanku jauh lebih tenang. Ibu, aku mulai bicara. Dia langsung mengangkat wajahnya, seolah berharap. Aku sudah memaafkan ibu. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Dan aku tahu, itu benar. Karena selama 2 bulan terakhir, aku sudah belajar melepaskan. Aku tidak ingin membawa beban itu terus-menerus. Aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh masa lalu. Memaafkan adalah cara aku membebaskan diriku sendiri. Wajahnya berubah. Ada kelegaan yang jelas terlihat. Tapi, aku melanjutkan. Dan kata itu membuat ekspresinya kembali tegang. Memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Dia terdiam. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak lupa bagaimana aku diperlakukan saat aku tidak punya apa-apa. Tanganku kembali menyentuh perutku. Sekarang sudah lebih besar, lebih nyata, lebih hidup. Aku punya tanggung jawab sekarang. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku. Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang aku ucapkan benar-benar datang dari hatiku. Aku tidak ingin dia tumbuh di lingkungan yang membuatnya belajar bahwa ibunya tidak layak dihargai. Air mata kembali jatuh dari matanya. Dan kali ini, dia tidak mencoba menahannya. Ibu mengerti, katanya lirih. Suaranya tidak lagi memaksa, tidak lagi berharap lebih, hanya menerima. Dan mungkin, itulah pertama kalinya, dia benar-benar melihatku sebagai seseorang yang punya pilihan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu dia perlahan berdiri. Tidak ada lagi keangkuhan dalam gerakannya. Hanya seseorang yang datang membawa penyesalan dan pulang dengan kenyataan. Sebelum ibu pergi, katanya pelan, ibu hanya ingin bilang, kamu jauh lebih kuat dari yang ibu kira. Aku tidak menjawab, bukan karena aku tidak menghargai,
napas panjang, bukan karena lega, tapi karena semuanya akhirnya benar-benar selesai. Hari itu, aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa damai. Beberapa hari setelah kejadian itu, seseorang kembali datang. Dan kali ini, aku sudah bisa menebaknya. Suamiku, dia berdiri di depan pintu yang sama. Dengan wajah yang tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Ada keraguan di sana, ada penyesalan, dan mungkin ada rasa takut. Aku membuka pintu tanpa banyak ekspresi. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, dia yang terlihat tidak tahu harus bicara apa. Aku, boleh masuk? Tanyanya pelan. Aku menggeser sedikit tubuhku, memberi jalan. Dia masuk, melihat sekeliling. Kamar kecil ini mungkin adalah hal terakhir yang dia bayangkan akan menjadi tempat tinggalku. Aku sudah dengar ibu datang ke sini, katanya. Aku mengangguk, dan aku tahu semua yang terjadi, salahku juga. Aku tidak langsung menjawab. Aku ingin dia bicara. Aku ingin dia menyelesaikan apa yang selama ini tidak pernah dia selesaikan. Aku terlalu takut melawan ibu, lanjutnya. Aku terlalu nyaman berdiri di tengah tanpa benar-benar memilih. Dia menatapku, tapi aku salah karena aku tidak memilih kamu. Kalimat itu sederhana, tapi sangat jujur, dan mungkin itu yang selama ini tidak pernah aku dengar. Aku tidak datang untuk memaksa kamu kembali, katanya. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Kalau masih ada kesempatan, aku menatapnya lama, bukan dengan marah, tapi dengan kejelasan yang baru. Aku pernah sangat mencintai kamu, kataku pelan. Dia tidak menyela. Mungkin sampai sekarang, masih ada bagian dari diriku yang peduli. Aku menarik napas. Tapi cinta saja tidak cukup. Dia menunduk. Aku melanjutkan. Aku butuh pasangan. Bukan seseorang yang diam saat aku dihancurkan. Bukan seseorang yang hanya ada saat semuanya mudah. Aku bisa melihat kata-kataku sampai padanya. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba membela diri. Apa aku masih punya kesempatan? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab, karena ini bukan keputusan kecil. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan. Tentang anak yang akan lahir. Tentang kehidupan yang akan kami jalani. Ada satu hal yang harus kamu pahami, kataku akhirnya. Dia mengangkat wajahnya. Aku tidak akan kembali ke tempat di mana aku tidak dihargai. Dia mengangguk, dan aku tidak akan bersama seseorang yang tidak bisa berdiri untuk keluarganya sendiri. Dia mengangguk lagi, kali ini lebih tegas. Aku tidak butuh janji, lanjutku. Aku butuh bukti. Ruangan itu kembali hening, tapi hening kali ini berbeda. Bukan lagi hening yang menyakitkan, tapi hening yang penuh makna. Dia berdiri, menghela napas. Aku akan mulai dari situ, katanya. Aku tidak menghentikannya saat dia berjalan ke pintu. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut kehilangan. Aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan itu, lebih dari cukup. Setelah dia pergi, aku kembali duduk di tempatku. Tangan ini kembali menyentuh perutku. Dan kali ini, aku tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku tahu, aku sudah melewati bagian tersulit. Aku sudah jatuh. Aku sudah dihina. Aku sudah kehilangan. Tapi aku juga sudah bangkit. Dan sekarang, aku berdiri. Dengan caraku sendiri. Dengan nilainya sendiri. Dan dengan hidup yang akhirnya aku pilih sendiri. Kalau kamu yang sedang mendengar cerita ini, pernah merasa tidak dihargai. Pernah merasa kecil. Pernah merasa sendirian di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Ingat satu hal, kamu tidak harus menunggu orang lain untuk melihat nilai kamu. Karena nilai itu tidak pernah datang dari mereka. Nilai itu ada di dalam dirimu. Dan saat kamu berani memilih dirimu sendiri, dunia akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu menemukan cerita ini